Quran tertua kapan kok di otak? Mau bawa otak apa? Emang Yesus pernah nyuruh lu nulis kitab? Kitab itu Sejak kapan? definisinya wahyu Sejak Tuhan kapan yang Yesus dibukukan. menyuruh lu nulis kitab? Kamu itu Aku umat mau belajar sampah. yang ilmiah. Kau berbicara Kamu tuh umat tesis, sampah, kau kotoran berbicara dunia. Kamu itu sarjana, menurut kitab Lukas sekolah, 13. Sampah gimana dunia mau dan lanjut kotoran ini? dunia. Lu tuh nggak ada makna hidup lu di sini. Supaya ini Kapan kau ada Bang jawab Dalbo di seperti otak? biasa kayaknya ya. Mau di tema Kacau. raja sama oten-oten Bang Dalbo. Nggak ada Pilih satu tema, tema aja biar berarti bukan tentang Iya, dunia. tidak. Kalau begini nanti saling curhat, supaya saling berdebat. lebih kondusif lagi ya. Ya. Nggak ada kondusif, saya turun. Ini nggak Jangan, ada jangan Bang. ilmiahnya, Jangan turun Bang. Mau ditanya. Ini berdua kamu sama si Templar ini. Jadi kita ini, ayo kita debat ilmiah, diskusi ilmiah, pakai data. Malah ada ilmiahnya kalau ketika ditanya Quran tertua kapan dijawab di otak. Al-Quran itu Bang, tiada perjanjian lama, tiada perjanjian baru. Apa yang diterima oleh Rasulullah itu Karena mereka itu jadi saksi hidup dan muridnya atau umur dengan maaf Bang Templar. Tulisan Matius yang ada dikatakan Matius itu yang menulis Markus. Kalau kamu tidak percaya, baca Matius 23 dari nomor 1 aja. Kamu tahu di situ Matius menceritakan murid Yesus. saya balik tanya. Abang, silakan. Bang Madia kan? Nah, saya tanya. Yohanes Pembaptis itu, apakah Yohanes yang menulis Injil? Beda. Tidak. Nah, Bukan. yang terima wahyu, Gimana? yang Injil wahyu, yang terima itu siapa? Bukan Yohanes. Murid Yesus. Bukan. Nah, Sebenarnya betul, Bang, kalau kamu tahu, ini saya kasih tahu kamu tentang data kekristenan kalau gitu. Jadi kenapa kekristenan ini kok kamu punya kitab, kamu tidak berusaha Bang? Kalau orang Islam, andai saja Al-Quran itu datang dalam bahasa Melayu, pasti kami cari tahu ini teks aslinya dari mana. Sekarang kamu utuh beriman kepada terjemahan ilahi yang otoritas pengajarannya itu adalah bertabrakan dengan teks asli. Kamu bahkan pakai argumentasi itu untuk menyanggah Islam yang mayoritasnya adalah teks asal. Saya kasih kamu contoh. Bentar dulu Bang ya. Aku Ya, boleh bantah juga ya. Sejak kapan? Makanya kamu pakai. Sejak kapan Yesus menyuruh kamu menulis buku? Itu wahyu yang dibukukan. Hei, katanya lu mau belajar, gua kasih tahu, gua ajarin. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus menyuruh lu menulis buku? Kamu nggak ada dari tadi berbicara kosong. Aduh, dasar manusia. 1 Korintus 1:21. Tertua kapan kok Kamu di tuh 1 otak? Korintus 1:21 karena otak kamu nggak ada seperti keledai. Coba baca 1 Korintus 1:21. Itu kamu itu. Baca. Mau belajar sama saya ajarin nanti. 1 Korintus Kamu ada 1:21. apa-apanya, kosong. Ya. Jadi 1 ngapain Korintus banyak-banyak 1:21 bahwasannya kamu mempercayai pemberitaan tentang kebodohan Injil. Oke? Lu tuh bodoh karena lu percaya dengan Injil yang dituliskan oleh Lukas yang naik keledai berdua terus. Quran tertua kapan kok di otak? Mau bawa otak apa? Emang Yesus pernah nyuruh lu nulis kitab? Kitab itu Sejak kapan? definisinya wahyu Sejak Tuhan kapan yang Yesus dibukukan. menyuruh lu nulis kitab? Menulis Suaramu buku? makin besar, makin terlihat. Sejak kapan ketololan pemberitaan Injil itu disuruh menulis kitab? 1 Korintus 1:21 lu baca. Ayo baca, pinter, ayo, biar pinter, ayo, ayo, cepet. Orang kalau soalnya udah bodoh, aja sudah bodoh, jadi mau lanjut gimana lagi? dikatakan dia ini adalah sampah dunia dan kotoran dunia kok ini. Masih aja mau bicara manusia yang terhormat di dunia ini. Kami bangsa yang mempercayai Rasulullah Muhammad itu adalah yang terhormat. Karena nasu ummatan wahidatan fabasallahu nabiyina wasirin. Mau ngomong apapun kau sudah nol. Bukan kayak kamu itu aku mau umat belajar yang ilmiah. Kamu itu Aku umat mau belajar sampah. yang ilmiah. Kau berbicara Kamu tuh umat tesis, sampah, kau kotoran berbicara dunia. Kamu itu sarjana, menurut kitab sekolah, Lukas 13.
sampah gimana dunia mau dan lanjut kotoran ini? dunia. Lu tuh nggak ada makna hidup lu di sini. Supaya ini ada Bang Dalbo seperti biasa. biasa kayaknya ya. Mau di timer aja sama Oten Bang Dalbo. Nggak ada Pilih satu timer. tema. Boleh, satu boleh. tema. Ini berarti bukan debat Iya, ini. tidak. boleh. Kalau begini nanti saling curhat, supaya saling berdebat. supaya lebih kondusif lagi ya. Ya. Nggak ada kondusif, saya turun. Ini nggak Jangan, ada jangan Bang. ilmiahnya, Jangan turun Bang. Mau ditanya. Ini berdua kamu sama si Templar ini. Jadi kita ini, ayo kita debat ilmiah, diskusi ilmiah, pakai data, guna Mana ada timer. ilmunya kalau ketika ditanya Quran tertua kapan, dijawab di otak. Al-Quran itu Bang, tiada perjanjian lama, tiada perjanjian baru. Apa yang diterima oleh Rasulullah, itulah yang ada dibaca sekarang. Sebab itu adalah asli. Ya, itu yang harus kamu tahu. Bukan kayak gospel, aduh kok malah turun. Baru giliran saya bilang mau di timer, sudah turun nih orang. Nggak punya ilmu itu abang, dia itu mungkin dia cuma halusinasi kali. Ini si dia takut. Popok ini siapa tadi, Kopok ya? Coba kamu naik Kopok di atas. Atau ya si user ini. Jambak aja Bang Dalbo yang teman Kristen tuh di bawah itu. Domba naik domba. Kakak. Ini kebetulan saya lapar nih, lama tidak makan hotel ini. Coba naik di atas. Oh, siapa yang nak? Oke, siap. Apa mau ditanyakan? Bagus. Mau diskusikan? Bang Ya, Tipler? silakan. Tapi kita jangan berbantah yang aneh-aneh. Boleh, Jadi, saya tidak suka kalau berdebat soalnya. saya Jadi bisa kalau jawab. berdebat itu kebanyakan macam si Anu tadi itu. saya tidak Kenapa suka berdebat? itu. Karena tidak didasari ilmu. Iya, maka kita Oke, kalau mau bertanya, diskusi ilmiah silakan. enak kayak itu, santai aja, Pak. Ya kan? Oke. Jadi begini, kalau memang kamu mau diskusi, kita bahas tentang kitab lah. Karena tadi disinggung juga menjadi ribut sebab kitab. Ya, betul, Sekarang betul. Al-Quran itu mau dari haf Bentar. atau Saya ambil saya jelaskan dulu supaya kamu nanti, inilah masalah kamu dengarkan Bang. Kalau ada orang mengasih tahu, Nggak, jangan bentar, kamu Bu. memutung tetapi tidak ada referensi acuan. enggak, Jadi- saya kan pakai kitab saya kan bagus, saya ambil bagus. itu. Saya di dapur dulu, Pak. Kan saya pakai referensi saya kan. Nah, saya ambil kitab dulu, Pak. Itu aja, Oh Pak. iya, silakan Pak, silakanlah Pak, cepat Santai aja, kau itu lah. Pak. Oke. Cepat Pak kau itu, jangan kau kasih lama-lama tuh. emosi sikit, Pak. Nggak ada emosi Pak. Kalau Al-Hidayat nih, dia santai orangnya tuh. Cepat kau kasih ambil kitabmu tuh yang 63 kitab kah? 73 kitab kah? 66 kitab tuh. Ayo, cepat kau. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Minimal bisa baca dong, jangan ngapalin, baca aja. Iya Bang Andra, saya orang Sabah, orang Telupid. Kalau ada oten yang mau memancung Al-Hidayah datang di Telupid, namanya Kampung Napagang Tongod, Lamag, Sabah. Saya orang Sabah asli, dari nenek moyang keturunan Kristen Protestan. Agama saya dibaptis RC. Saya pindah ke Anglican, SIB, sampai masuk Islam. Jadi kalau ada oten yang mau memancung Al-Hidayah datang di Telupid, cari Kampung Napagang, cari di sana Al-Hidayah namanya. Kalau Islam itu Ya. tidak ada yang Islam takut demi kebenaran. Bahkan lebih Ya, mudah kalau kami mati syahid, lebih mudah kami masuk jannah, insya Allah. Ada yang perlu lagi alamat nggak? Apa yang ngomong tadi itu yang orang Sabah tadi itu? Apa tuh? Kau bilang ambil kitab tapi kau bahasa Sabah sudah tahu nih. Udah. Oh sudah ada. bagus. Yang orang Sabah, saya orang Kalimantan Barat. Saya orang Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Iya. Saya timur, Bang. Oke deh. Santai aja. Saya timur, Bang. Timur. Oke, silakan Bang Budi. Saya benar, saya timur, Bang. Saya di timur, Abang di barat. Kita kan bahas. Hmm. Nah, apa tadi yang dibahas maka saya pakai referensi saya juga kan, maka saya tidak pakai asumsi, maka saya bawa Alkitab. Nah, kamar saya dengan itu kan paling tidak ya saya ngambil Alkitab saya kan, berarti saya pakai data kan, itu aja.
Kalau datanya ya saya menggunakan Alkitab ya saya menggunakan Alkitab. Inilah saya begitu. Dan gitu kan enak. Itu namanya diskusi. Betul? Jadi tidak pakai asumsi. Ya betul. Betul. Pakai data Saya itu suka lebih yang bagus. begini. Itu kan. Saya suka kayak begini. Kalau saudara kita Kok saya suka yang begini. Jadi abang mengeluarkan data itu berdasarkan kitab, berdasarkan data. Itu yang saya harapkan itu selama kita diskusi kalau bisa menggunakan data, bang. Apalagi saya suka mengeluarkan data yang premier, bukan kata-katanya. Saya nggak suka itu katanya. saya suka. Pakai asumsi saya juga tidak suka pakai asumsi, saya tidak suka. Kalau gitu kita ketemu nih, bang. Saya suka, saya lebih menghargai orang seperti ini daripada orang ngomong-ngomong tapi nggak ada data. Apalagi dia menafsirkan kitab itu seenak dia. Saya nggak suka itu. Oke, begini bang. Tadi saya berbicara dengan orang yang tadi naik itu. Dia menyatakan katanya mulut saya terlalu besar. Ditanya sama dia, kapan kitab suci Quran yang tertua itu ada? Saya katakan, kitab suci Al-Quran itu ada saat Rasulullah Nabi kami, Nabi Muhammad, seorang manusia yang mati, yang memiliki istri, memiliki anak, dan makan, tidur, dan segalanya seperti manusia normal, diberikan wahyu oleh Allah pada tahun, dia lahir tahun 571 Masehi, terus diangkat usia 40 tahun, jadi tahun 611 dia menggenggam yang namanya kerasulan. Dari situlah wahyu itu berjalan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Setelah Rasulullah SAW itu wafat, kitab itu belum dituliskan oleh para sahabat. Kitab itu masih ada di benak seluruh umat Islam pada saat itu. Dihafal. Setelah itu, ada satu itikat baik dari para sahabat ini, yaitu para pemimpin Islam, dan sampai detik ini sejarah mereka masih tertera dengan tinta emas di dunia, yaitu Khulafaur Rasyidin yang mengubah wajah dunia menjadi wajah yang lebih bermartabat dan beradab. Ya, sahabat Rasulullah itu ada yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Utsman mengeluarkan kitab yang disebut dengan Mushaf Utsmaniyah. Mushaf Utsmaniyah ini ditetapkan sebagai mushaf atau kitab standar untuk dibaca di seluruh dunia. Karena yang menuliskan adalah orang yang bertemu dengan penerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini berhubung tanpa ada sanad terputus atau rantai pengabaran tidak ada yang terputus, berlangsung secara literaturnya secara korelasinya nyambung gitu bang ya. Lalu oke, ini secara data dan abang juga mungkin tahu karena abang suka membaca juga. Lalu dikatakan tadi ada orang yang naik menyatakan kitab mana yang paling tua di dalam Islam. Saya sebut bahwa di Islam itu yang paling tua itu adalah adanya di otak kami. Karena Al-Quran pertama kali dihafal, bukan ditulis. Begitupun kitab Anda, di kitab Bapak, Yesus tidak pernah, yang saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah menyuruh kepada muridnya untuk menulis kitabnya. Karena Yesus sendiri sebagai Injil itu sendiri, firman katanya, pendapat kitab Anda. Lalu saya mau bertanya, kitab mana yang paling tua di ajaran Kristen yang pernah diketemukan? Manuskrip mana yang lebih tua? Paling tua. Bisa ditunjukkan? Kalau saya tadi udah menjawab, Al-Quran itu ada di otak kami dan dibuktikan bahwasanya di Mushaf Utsman sampai detik ini susunannya sama dengan apa yang kami hafal. Ada satu kalimat yang bersalah, beda titik ataupun beda harokat, kami akan mengadakan satu muktamar untuk menyatakan kitab ini tidak layak untuk dibaca. Begitu, muktamar itu artinya konsili.
Karena Al-Quran tidak akan pernah mungkin berubah dari tatanan kalimat maupun maknanya. Oke. Nah, sekarang saya balik ke Bapak. Kitab Bible mana yang paling tua yang Anda ketahui? Silakan dijawab. Nah, ini agak susah. Saya bukan apologet, bukan apa, tapi saya bisa jawab ya. Tapi mohon maaf ya. Semampu Ada Bapak salah. aja, kita nggak memaksa Pak. Semampu Bapak aja, saya hormatin Nah, Bapak. Tapi Saya saya hormat. menjelaskan berikutnya karena yang saya tahu kitab pertama kita dari Musa. Nah, kitab Taurat. Tauratnya perintah Allah. Mm-mm. Oke. Terus? Suaranya itu bang, double suaranya kecil. Ya maklum lah, sinyal kayaknya. Oke. Baik data ya. Kebetulan ada saudara saya. Ada. Ya, ya silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Itu aja. Oh, itu aja. Nah, kalau Mas mau yang Zabur yang nyanyian Daud Mm-mm. itu beda. Gitu. Nah, Injil Mm-mm. Injil Perjanjian Baru ya, minta maaf ya. Nah, itu penginapan dari kitab dari Kejadian sampai Maleakhi, dari kitab Mm-mm. Injil. Nah, itu penginapan itu aja. Kalau Bawa yang nih, Jas. lain mungkin saya tidak mampu. Tapi kalau selagi mampu saya menjawab, saya jawab itu aja. Ya, oke. Santai aja kita. Biasa gak terlalu ngepres. Enggak. Begini Bang, yang namanya diskusi itu adalah memberikan gambaran apa yang kita ketahui berdasarkan literasi yang kita dapat. Itu diskusi. Nah, Oh, adu otot-ototan itu. Ya, abang punya agama, saya punya agama. Ya. tadi kan Karena dapat apa? jawab. Kami- Abang tanya tadi. Oke. Nah, abang tadi kan terjawab. Tertua siapa sih? Ya, kemudian dari Injil Taurat. Oke. Nah, kita Oke Bang ya, kita Taurat itu, lari. ya sistemnya itulah dia kehidupan kita manusia ini dari Injil Taurat. Itu aja. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lari ke Ya, masalah santai ya, Taurat. kita diskusi santai kan. Nah, Santai, nanti abang Bang, santai Bang. dari mana Taurat itu ya? Gitu, Bang. Oke. Tadi saya udah jelaskan ya Bang, untuk masalah Al-Quran kita feedback aja ya. Al-Quran saya jelaskan secara perinci bahwa Al-Quran itu tidak ada perubahan karena seluruh umat Islam menggunakan Mushaf Utsman. Oke ya. Lalu saya bertanya kepada Anda Betul, tentang betul. masalah Bible itu mana yang aslinya. Sedangkan yang saya tahu, Bible-nya Anda itu ada kalimat Injil-Injil yang lain. Ya, Injil-Injil lain itu ada terdapat di kitab Kisah Para Rasul, yaitu menjelaskan bahwa jangan kau percaya kepada Injil yang lain. Mungkin Bang Hidayah lebih tahu. Nah, ini kan. Oke. Ntar dulu, Bang. Oke, Ya. Bang Hidayah yang Injil-Injil lain, Bang Hidayah yang itu di kitab Korintus itu? Enggak, abang Ntar bilang saya tadi kan buka. kisah Rasul. Iya, Kisah Para Rasul juga ada. Kan? Sebentar ya Bang ya. Ini lemaknya. Betul. Saya suka ini Abang tanya itu karena saya harus buka juga data saya. Ini saya baru sampai dari jalan tadi. Injil lain. Tenang Pak. Banyak Pak Injil lain itu. Jadi tentang ini dulu Bang Budi ya. Ini yang tentang apa yang saya tahu. Kalau dalam ortodoks mau dari kan ortodoks ini ada 4 denom. Mau dari denom manapun kalau ortodoks, mereka percaya kitab Makabe 1 2 3 4 itu semuanya itu asli. Dalam teks yang dipercayakan mereka dari bahasa Suryani, Aramaik. Tetapi kalau dalam versi Katolik, kenapa itu kurang satu kitab? Kalau ini kan kalau ortodoks 151 jumlah. Kalau Katolik 150 sama dengan Protestan. Tapi bedanya kalau Katolik kitab Makabe itu yang benarnya hanya 2. 1 2
Dengar dulu Bang. Bang, dengar dulu. Kita bukan sedang debat, tetapi kita sedang menerangkan dulu. Kalau memang kamu nanti punya referensi untuk membantah, nanti setelah saya ngomong. Jelas Bang? Jadi kalau Katolik itu percayakan hanya 2, Makabe 1 dan 2. Sementara 3 dan 4 itu adalah kitab yang dipercayakan itu palsu. Nah kalau Anglikan itu ditolak semuanya yang kitab Makabe. Sebab itulah kalau dibaca di gereja, di kesaksian manapun di gereja, tidak ada itu mengutip dari kitab Makabe itu. Yang hanya itu terdapat dalam narasi kisah para apostolos atau kisah para rasul, dicangkupkan di situ. Yang mana itu katanya kesaksian rasul semuanya. Padahal Makabe itu kan masih jelas narasi daripada asli perkataan Lukas. Oke. Tadi Bang ya, itu Galatia 1:6 dibuka Bang. Enggak. Galatia. Tadi Bang, kita kan belum. Aku kan dengan Abang enak gitu Bang. Jangan yang lain bantah dulu. Nanti kalau ada Kok saya tiba-tiba sama saya tidak enak padahal saya mengasih data. Astaga. Ini guru saya itu Bang Hidayah itu. Saya Nggak apa-apa beda sih. gitu kan. Gitu aja Pak, santai aja Pak. Diskusinya kan enak. Gitu, Bang. Santai Oke. aja. Bang, tolong Bang dibuka Bang Galatia 1 nomor 6 sampai 7 Bang dibaca Bang. Abang kan buka Bible Saya cari sekarang. tadi. Kitab Galatia. Saya cari belum sempat. Kisah para Rasul bukan, nggak ada. Salah. Galatia 1 nomor 6 sampai 7. Galatia 1 ya, karena saya paham. Santai aja Bang. Galatia 1 nomor 6 sampai nomor 7. Dibaca Bang. Jadi biar saya jangan disangka mengada-ngada. Silakan dibaca Bang. Tes. Ya, Saya doubling lanjut. kah? Tidak kan? Enggak. Tapi ada doubling, Bang Budi. Oh, saya doubling enggak kan? Enggak. Coba, Nanti saya coba Bang Budi, coba di mute. Bang Coba saya mute ya. nggak apa, doubling. tes. Halo. Tes. Ah, Enggak mantap. kan? Udah. Oh, oke. Udah. Oke, silakan. Ya, Bang Budi. mantap, tapi OT-nya kapur. Tes 1 2. Astagfirullah. Saya doubling enggak? Masya Allah. Rezeki kabur. Pok, naik lo, pok. Biar kukuliti kau dulu, pok. Naik, pok. Lagian Bang Hidayah mau dilawan buset. Itu laptop saya Bang itu. Hidayah, mereka ketakutan kabur itu. Iya, laptop kalau ini bicara udah. Biar ku ajari kau tentang Paulus, Pok. saja Naik, Pok. kabur. Biar ku ajari kau Bible kau tuh kitab porno semua, pok. Naik, pok. Si Edi saja kabur, apalagi kalau cucunguk yang begitu, aduh kasihan. Biar ku kupas Bible kau habis, pok. Naik, pok. Bible kau tuh kitab suci atau kitab karangan Paulus? Ayo, naik, pok. Itu bukan kitab, itu biblos. Ayo, pok. Cepet, pok. Ini mumpung aku lagi lapar nih, pok. Belum ada makan domba ini sebulan, pok. Aku dia mah mute. Kenapa ya kalau saya di mana-mana Komal itu OT-nya selalu tidak betah ya? Ini yang penasaran. Karena keramat. Bang Ali tuh keramat. Astagfirullah. Jadi kabur. Ini laptop susah. Siapa yang kasih aku? Masya Allah. Ternyata gini ya. Kepintaran Oten tuh cuman framing di Makasih ya. bawah. turun Siapa naik, yang naik. kasih ya? Makasih. Menantunya Karama. Bunda Rahman dari bundanya menantunya. Mantu, udahlah. Masya Allah. Terima kasih yang sudah kasih di. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas rezekinya berlipat-lipat kali. Amin. Oke, silakan. Harusnya jangan maju dulu Bang Al. Kalau kelas-kelas bawah. Tadi udah disebutkan ya 100 sama Bang Budi ya 100. Kau tuh nggak ngerti 100, malah kabur ya. Kelas-kelas bawah, Bang Al, jangan dulu maju. Kasih jalan dulu yang ini, ya junior ini. Kalau maju seniornya kabur lah dia.
Ini ada doubling beneran Mas. Siapa ya? Penasaran. Udah. Jelas Ya, nggak mantap. sekarang? Ya mantap. Nggak ada pinggang? Enggak. Sudah oke kok. Oke. Tadi Ada. Bluetooth hidup tadi. Saya Ada pakai. lagi. Ada. Yang doubling itu Bang Hidayah, Hidayah doubling. Enggak, Bang Budi. Coba Bang Budi mute dulu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, doubling. Tes 1 2 3. Enggak doubling, enggak. Enggak. Kalau Coba. yang arah Bang Sekarang Budi mute dulu nggak Bang Budi. doubling. Coba saya dulu. Kalau ke yang lain bicara. Bang Hidayah juga. Nah itu. Aduh. Oh iya, memang Bang Budi. Saya Memang- kenapa tidak bisa termute ini? Host, coba di mute punya Oh, aku coba. enggak dikhususkan kepada kepada Bunda Rama yang Gara-gara spesial. kalung Spesial. itu. Kenapa? Coba host di mute. Diikat Aku mute, sama kenapa kalung. tidak? Diikat sama kalung tadi, makanya nggak bisa ke mute. Oke. Saya Itu beliau kembali lagi. Ayah, betul. Memang Kita bertemu lagi, tuk puji Tuhan. Kita bersama lagi. Kampleng, lu nongol udah Kampleng, lu kemana aja, Pleng? Kasmat dasar lu. Ini enggak, ini teman saya udah lama ini nggak ketemu sama si Kampleng ini. Kasmat. Kemana aja lu, Pleng? Pleng? enggak, saya tadi kan dari Galatia. Oke, yo. Galatia pasal berapa ayat berapa? Oh iya. Galatia 1:6. Pasalnya pasal 1 ayat 26. Tunggu sebentar. Lagian sih kelamaan sih tadi berangkatnya. Kapan salah tuh rupanya ya? Galatia 1:6. Pasal 1 nomor 6 sampai 7 coba dibaca. Iyalah, saya baca. Pasal 1 sampai Nomor 1 6. ayat Pasal 1 6 nomor 7. 1 6 nomor 6 sampai 7 dibaca ya, coba. nah kan. Hanya satu Injil itu jelas itu perikopnya. Nih baca aja dulu. Ya baca. Aku heran. Iya, Coba. Aku heran Terus bahwa kamu begitu putus suaranya. Putus pula dia. Putus. Aku heran, koma, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, koma, gitu dong. Coba Pak, baca Pak. Saya nggak hafal sih itu, baru sampai situ doang hafalan saya. nah, kan hilang lagi. Putus suaranya, Bos. Merah sinyalnya merah. Merah sinyalnya jelek, sinyalnya jelek deh, merah. Ulang lagi ya. Santai aja. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Baca yang benar dong. ini ayat Benar, cuman putus-putus. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Berhentinya itu pas ada koma gitu loh. Baca aja jelas. Aku heran. Coba dibaca yang kencang. Yang benar bacanya. Coba. Oke, ini kadang tembus ya. Coba dibaca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia dan oleh kasih karunia Kristus telah memanggil. Bang, beli kuota dulu bang.
kamu orang yang mengacaukan kamu, dan ada yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Nah, kita masuk ke 8 lagi. Nggak usah 8 bang, saya minta 67 bang. Abang sinyalnya dibeli dulu deh bang, sinyalnya putus-putus nggak seru jadinya. Dibeli dulu sinyalnya bang. Ya, aku heran, saya bacakan ya. Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Ingat, Injil lain, artinya Injil nggak ada satu, artinya ada lebih dari satu. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Artinya, menurut dari berita yang ada di Galatia 1:6, karena saya yang membaca bang, karena saya yang membaca, otomatis. Oh gitu. Iya, kalau gitu baca deh abang yang nyimpulkan gitu loh. Silakan. Enggak, aku nggak menyimpulkan. Abang baca dulu. Udah, saya udah baca bang, masa mau ulang lagi bacanya? Enggak, ya. Udah Yang kan? pasal Udah saya baca kan? Sampai ke terakhirnya, sampai terakhir itu aja, biar kita tidak terputus-putus dalam. Abang yang putus-putus suaranya, bukan saya. Ya, Saya pakai Telkomsel. Ya pakai Telkomsel Kalimantan ini bang. kan parah juga. Bang, saya Kalimantan juga bang, saya di timur bang. Buktinya sinyal saya bagus aja. Ya, saya parahnya. Kok saya timur bang? Roh Kudusnya nggak ada mungkin bang. Oke, dibaca bang ya. Oke, siap. Ya, dibaca bang, coba bang. Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya hukum Injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar Injil Kristus. Ini ayat 8 lagi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari ini ke 8. Apa bang? Coba baca aja bang. Baca. Ayo, abang mau baca satu perikop, maknanya nggak akan berubah bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu sesuatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk itu bang? Seperti yang telah kamu katakan dahulu, sekarang dikatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba makanya kepada manusia, tanda tanya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkesan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paham kan? Sudah, nggak paham saya bang. Jelasin bang sama saya bang. Ya, kan ini kan bang.
hanya ini kan perikopnya hanya satu Injil. Dari perikopnya hanya satu Injil, tapi dari ayat sampai ayat 10. Nah, dia lengkap, Bang, nggak usah dipisah. saya nggak nanya judul perikop. Saya tolong dijabarkan ayat yang abang baca. Perikop itu adalah orang LAI yang bikin, bukan dari makna Injil. Yang dikatakan itu ada firman dari Yesus. Tolong ayatnya aja Anda jelaskan ke saya. Oke? Oke, siap. Silakan, Bang. Aku heran bahwa kamu by data ini. kan jelas. Silakan. Maka saya bilang, saya hanya begini. Tapi minta maaf kalau saya salah menjabarkan, boleh? Nggak apa-apa, itu haknya Anda sebagai pengimannya kok, bukan saya. Silakan. Saya mau denger aja. Sekarang saya pakai balik kan? Injil yang di kan kitab Taurat. Betul? Taurat, Injil. Yang saya baca sekarang ini Injil. Berarti di luar Injil ini, saya pun tidak bisa membahas itu juga kan. Kalau ada yang berikutnya, ada minta yang lain-lain itu aja. Saya kan urusannya kan. Berarti kan berikutnya kan jelas. Bukan berikutnya juga, tapi memang berikutnya gitu. Di luar Injil yang ini, saya baca. Saya tidak tahu lah kan, karena saya baca ini kan ya, ada yang saya baca, yang saya membahas bersama. Abang sinyalnya tolong diperbaikin. Abang diri di satu tempat, kalau seandainya bagus abang ngomong nanti saya bilang bagus. Coba abang cari sinyalnya tempat yang jelas biar saya bisa menjelaskan menurut pandangan saya, karena saya ikut membaca juga. Nanti abang bisa memperbandingkan pandangan saya terhadap tulisan ini dengan keimanan Anda. Sesuai dengan data yang saya lampirkan. Sesuai dengan data yang saya lampirkan. Sebentar. Galatia 1:16 sampai Galatia 1:7 itu saya yang ngeluarkan. Artinya saya punya pandangan juga, dan abang nanti coba renungkan apa yang saya pandang ini. Oke? Abang baca satu perikop itu lebih bagus lagi. Oke. Begini ya Bang ya. Abang cari sinyal yang bagus, nanti saya jelaskan. Begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat berikutnya, artinya satu ayat kita coba menurut pandangan saya. Artinya, pada saat Kristus ada, menurut penulis ini, ada Injil lain. Sedangkan Yesus itu adalah firman. Firman Yesus itu yang berbentuk Injil. Taurat itu bukan Injil, karena Taurat diterima oleh Musa. Sebentar bang, abang jangan potong dulu, ini saya jelaskan dulu. Musa menerima kitab wahyu bernama Taurat, bukan Injil. Injil itu adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Oke bang? Kedua, artinya mulut Yesus ini ada lagi mulut yang lain yang menyatakan kitab mulut Yesus yang bernama Injil ini ada yang menulisnya. Sebagaimana yang dikatakan tadi, sampai-sampai di ayat yang ke-8 atau yang ke-9, malaikat saja yang membawa Injil dari langit, yang notabene malaikat itu adalah pesuruh Allah Bapa, itu dikatakan terkutuk bang. Terkutuklah dia. Abang nggak percaya? Baca di kitab Galatia 1 nomor 8 19 abang barusan baca. Malaikat aja terkutuk bang. Jadi firman yang diberikan kepada malaikat aja itu nggak layak, kecuali firman yang disampaikan oleh Paulus. Karena Galatia ini adalah merupakan salah satu surat ke-14-nya Paulus. Oke, ini menurut sejarah. Oke, saya tunjukkan abang. Sejarah yang saya baca ini, saya di sini nggak pernah menggunakan asumsi. Nah, itu yang enak tuh.
Kan goyang lagi. Sudah. Ini kuat sekali gresek-greseknya Bang Dalbo. Enggak Berarti bukan aku ya. Enggak terasa itu Bang Budi. Ah. Bang Budi. Bang Budi lagi Bang mute Budi, itu Bang Bang Budi. Budi. Mute itu Bang Budi. Dan noise Bang Budi juga mute, sih. mute. Ini data-data yang saya baca, ini Bible Anda, ini data yang saya baca, ya Bang. Terus saya sedang meneliti buku ini Bang. Ini yang saya lagi teliti. Apa itu? Ya, Maryam. ya. Ini Maryam. buku ini Mary Magdalena sedang saya teliti. Sejarah gereja ini, alhamdulillah sebulan yang lalu sudah tamat. Ini si Po ini, oke Po ini, kalau lato-lato kamu kecil macam anak-anak, jangan kamu typing sajalah. Tapi kalau kamu menganggap lato-lato kamu sudah berbulu, silakan naik di atas. Salah. Itu orang-orang nggak punya Kulupnya ilmu, masih Bang. panjang, Kita ini Bang. orang berilmu. Kulupnya masih panjang. Saya senang ngomong sama orang Masih yang boleh menggunakan ditarik data. sama tedongnya. Oke. Ini di sini tentang teori bagaimana Paulus menggambarkan, menceritakan, dia menjelaskan kitab Bible itu sendiri. Siapa dia Helenisme? Apakah dia masih keluarga Herodian? Apakah dia itu adalah orang Yahudi? Di sini jelas. Bang Budi, ini Bang si Templar ini, dia tahu nggak ini surat-surat Paulus itu apa namanya kira-kira ini? Karena percuma kita menerangkan kalau dia tidak tahu surat-surat Paulus. Ya. Coba ditanyakan dulu dong. Ya, percuma. Surat Paulus itu ada berapa dan apa namanya? Namanya kita kan belajar paham. Iya. Ya, jadi kalau kamu mau belajar, memang saya ajari kamu. Tetapi kalau datang Kristen untuk mengajari, memang kami tidak terima karena Bible itu kami tahu. Itu, Bang. Suaranya double loh. Betul itu bang, suaranya. Suaranya double bertimpa. Kamu dari Ban Budi sih, Ban Budi. Atau turun dulu Ban Budi baru naik lagi. Saya turun lagi deh. Siap. Ini Bang ya Bible Anda. Sebentar, saya turun dulu deh kalau gitu. Bentar ya. Baru naik lagi, langsung mute. Baru buka kembali. Coba yang lain tes Alidaya. Coba. Testing. 1, 2, 3, 3 in 1. Bagus Bapak kan? Putra dan Roh Kudus testing. Ada? Tidak kan? Tiada. Tapi gerosoknya Ya, masih normal. ada. Ada kerusuk. Kerosok gitu. Bapak suk, Putra sok, Roh Kudus sik. Jadi sok sik. Coba. Ini Bunda Naik. Rama jangan-jangan tidur nih. Ya, Ada. Aduh, doubling. Mana? Mertua jangan tidur mertua. Ini dengerin mantu lagi mau ngomong. Langsung mute coba. Oke ya Bang. atau buka dulu headset Bang Bud. Buka dulu Kenapa headset. ini oten-oten di typing ini on ya? Headset udah Memang apa karena Biblenya itu 1 Korintus 4:10. Biasa. Cek. Bunda Rama. Silakan Musuh coba mereka itu bicara, adalah Bang Budi. Bible-nya. Coba pasang kembali. Baru putar-putar dikit. Ban Budi, coba bicara. Ujungnya. Muhammad adalah Allah katanya. Aduh, onmu minta ampun Ya. onmu. Udah bersih. Tunggu dulu Bu Rama. Lagi dites. Tunggu dulu. Tes 1 2 3. Ini kalau terpasang, Bu. Tes 1 2 3. Bang Bud. Tes. Ya ada masuk. Sudah oke. Suaranya sudah dapat. Tes 1 2 Tapi 3. nggak apa-apa lah, silakan lah. Kalau terpasang headset, maka ini muncul. Dua perangkatnya itu Pak calon menantu. Dua perangkatnya Pak Budi. Enggak, saya cuma satu Bunda mertua, cuma satu. Kenapa ya? Berarti host yang doubling. Host.
Bukan, kalau dia cabut dia punya headset itu enggak. Coba tes. Dicabut dulu Dia Bang coba Bud. cabut headsetnya. Halo? Nah, itu enggak. Pasti dia udah cabut itu. Jadi kalau host itu ndak bisa Dublin, itu kita bisa pahami. Oh, Coba Bang Bud dites 1 2. Udah bagus itu, udah bagus. Udah bagus. Udah oke dah. tapi dia tidak Kan ada kecil suaranya. suaranya. Ya, kalau tidak handsetnya bagus, tapi kalau dipasang handset nanti doubling lagi. Enggak, suaranya udah oke lah, Volume. enggak ada ketimpa lagi. Suaranya enak. Papai de Palome. Naikkan volumenya dulu, Pak Budi. Ini kenapa ini kalian ini Malah menganggap Allah itu Malah jedah. Allah itu Rasulullah? Kenapa itu, di mana itu pikiran kalian? Pantas kalian menuhankan anak orang. Oh, Ibu, santai dulu. Saya kan tadi kan mau diskusi. Bukan, ini aku tanggap yang typing Bang. Yang ya kan? typing nih. Maaf ya Bunda. Biarkan mereka. Maaf lah. Jadi kita ambil maklum, kalau yang taping-taping itu antara dua. Kalau bukan bulu-bulu jagung itu kulupnya dari Malaysia ke Indonesia sampainya. Terlalu ciut nyalinya Bunda. Aduh. Muhammad tidak pernah menyebut dirinya sendiri hamba Allah. Konyol ini orang. Naik Wahyu. Ya, Anda saudara kan bisa menilai saudara Kristen yang dibawa. Padahal kami di sini bicara ngobrol santai, diskusi dengan santun. Gimana Bang? Nggak perlu direspon orang seperti itu. Udah jedanya, udah bisa dilanjut. Pokoknya Atau kalau begitu saya ke Bang saya Hidayat tentang dulu. Kristen berlapan hadapi Al Hidayah kalau memang menggunakan data itu loh. Kalau bisa pakai Bang Hidayat, sekarang suara saya bagus gak Bang? Udah bagus, comel, udah comel. Sudah bagus, silakan ambil hadiahnya di keranjang kuning. Ini aslinya, ini aslinya. Maksud saya kan tadi kan, aku kan oke, aku orang hotel nih nang nih. Aku kan ada bicara itu terputus sedikit, itu kita lanjutkan seperti tadi lah kan, gimana? Oke. Kita lanjutkan aja tadi Galatia 1 nomor 6 sampai 7 dijelaskan di sini artinya Injil itu pada zaman Yesus itu sudah ada yang lain, Pak. Oke. Sampai-sampai dikatakan di Galatia 1 tulisan dari Bapak Paulus menyatakan kalau malaikat memberikan masalah Injil dari langit, dari malaikat itu dikatakan terkutuk. Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Dianya ada dua makna, entah terkutuk malaikatnya atau yang menjalani kitab Bible itu sendiri. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, dia ini adalah dari dua sisi, yang membawa Bible dari langit yaitu malaikat dan orang yang mengikuti Injil malaikat itu. Begitu Pak. Jadi Injil pada masa Yesus ada itu sudah banyak Pak. Lalu yang saya mau tanyakan, Injil yang manakah yang layak untuk diimani? Apakah Injil yang diberitakan oleh murid-murid Yesus atau Injil yang bukan murid Yesus lalu dikanonisasi oleh muktamar atau konsili yang ada pernah dilakukan oleh Bapak Gereja? Injil yang mana yang harus Bapak imani? Kalau Injil Kristen kami imani itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus, gitu ya Pak ya? Oke. Enggak, Paulus itu beda. Paulus itu, sekarang saya mau tanya balik lagi kan. Paulus itu nama asli Paulus kan, paham tidak? Kan Saulus. Ini kisahnya. Terus?
sebelum jadi Paulus, namanya Saulus. Pembunuh orang pengikut Kristus. Bukan Kristen ya. Tidak ada Kristen dulu. Itu aja. Pada saat dia membunuh orang pengikut Yesus Kristus, pas kalau Yesus bertemu menemui dia, jangan engkau apa, sekarang engkau lah jadi penginjil ya. Itu bukan maksud bukan maksud lagi, bukan dalam arti dia tidak masuk dari murid Yesus, bukan murid Yesus ya. Awal cerita Yesus bukan murid, tetapi karena dia membunuh pengikut Yesus, itu kan ada tuh kisahnya di Alkitab juga kan. Gila. Atau dibutakan matanya. Masuk ini. Halo, San. Halo. Halo. Ya, itu dikabar lah. Dia jadi penginjil paling hebat. Biar kita meruncing, biar kita jelas arah kita diskusi, Rasul Bang. dari Enggak, begini Bang, maksud saya biar kita mengarah diskusi kita. Katakan seperti ini juga ya. Karena saya bukan pendeta. Begini, saya mau memberikan narasi biar kita meruncing Bang, bukannya melebar. Kalau melebar nggak akan pernah dapat Biar ilmunya. kita enak juga. Saya mau meruncing gini Bang. Sekarang saya mau iya, saya juga mau belajar ya. Sekarang gini Bang, di mana kata-kata bahwasannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Paulus yang notabene surat-surat ke-14 lebih menguasai isi Bible. Sebentar Bang, mengisi Bible itu adalah murid Yesus. Bisa kasih data sama saya kalau mereka yang saya sebutkan tadi itu adalah murid Yesus? Betul. Maksudnya apa? Umur. Begini Pak, adakah dari kitab-kitab yang disebut tadi yang dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja itu adalah murid Yesus? Yang empat orang. Iya. Ya kalau 4 orang pasti, karena mereka itu jadi saksi hidup dan muridnya seumur dengan. Maaf Bang Templar, tulisan Matius yang ada dikatakan Matius itu yang menulis Markus. Kalau kamu tidak percaya, baca Matius 23 dari nomor 1 aja. Kamu tahu di situ Matius menceritakan murid Yesus. Padahal Matius ini kan murid Yesus. Sepatutnya dia menceritakan tentang dirinya. Ini dia bahkan menceritakan orang lain. Dan Yesus bersama-sama murid-muridnya. Dengar dulu Bang, supaya kamu nangkap. Kemudian Yohanes, kamu baca di Matius 4 nomor 2, itu bahkan diceritakan oleh Matius bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Padahal Yohanes ini juga murid Yesus. Nah, sesuai dengan apa yang saya pelajari, Matius yang itu ditulis menurut Kristen tahun 50, ini bahkan mungkin abang tidak tahu ini. Itu ditulis oleh Markus yang menulis. Sementara yang monopoli daripada New Testament itu yang dipercayakan dari 3 kitab kuno, yaitu Septuaginta, Ibrani dan Aramaik daripada teks Peshitta, itu yang menulisnya adalah utuhnya Lukas, karena dialah yang dilantik oleh Paulus menyelidiki surat-surat. Kamu baca Kisah Para Rasul 1 nomor 1 sampai 3 atau Lukas 1 nomor 1 sampai 4. Selanjutnya Injil Yohanes yang diperkirakan itu di abad pertama di tahun 110 Masehi akhirnya, itu adalah kesaksian mimpi di Pulau Patmos. Jadi di abad ke-19, sebab itu belum ada katanya Bible atau Injil, belum ada kata Injil dalam Bible, itu dipanggil karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, dan karangan Yohanes. Kalau kamu tidak percaya, sekarang dibuka Google, tahun di abad ke-19 atau di akhir 18, abad ke-18, apakah Injil itu, Bible itu bernama Injil dalam bahasa Melayu? Itu tidak ada Bang. Itu karangan. Ya, bukan saya bahasa Melayu dulu ya Bang ya. Sekarang saya balik tanya.
Abang, Silakan. Bang Madia kan. Nah, saya tanya, Yohanes Pembaptis itu, apakah Yohanes yang menulis Injil? Beda. Tidak. Tidak. Nah, Bukan. yang terima Wahyu, Gimana? yang Injil Wahyu, yang terima itu siapa? Bukan Yohanes. murid Yesus Bukan, lagi. bukan. Nah, Sebenarnya itu Bang, kalau kamu tahu, ini saya kasih tahu kamu tentang data kekristenan kalau gitu. Karena inilah semua terjadi inspirasi kutipan-kutipan daripada tokoh-tokoh gereja di abad 1. Konsili Nisia, Konstantinopel menyisipkan data-data ini yang katanya ini adalah ketika kesaksian Yohanes bertemu dengan Yesus. Saya kasih kamu contoh sederhana. Yohanes ini sama dengan Yahya. Ketika ada narasi di Lukas 1:28 sampai 30 bahwa Bunda Maria datangi malaikat mengandung dari seorang putra dari Roh Kudus. Pada masa itu Elizabeth juga sepupunya Maria mengandung seorang anak yaitu Yohanes. betul ya. Itu duluan dia melahirkan. Nah, sekarang apakah Yohanes itu umurnya 110 tahun? Nah, itu Bang. Dari situ saja kamu sudah tahu. Ternyata itu adalah sisipan-sisipan orang-orang ketua gereja. Satu hal lagi tentang Yohanes 1 nomor 1. Kenapa itu tidak dalam naskah kuno yaitu Sinaiticus? Karena itulah memperkuat bahwa keterangan dari Philo Alexandria menerangkan tentang hologos berasal dari theos itu telah berubah makna di ilahi bersama-sama. Padahal itu yang lebih benarnya menurut orang-orang Ortodoks di Assyria itu adalah penerangan Prostantion berasal dari theos. Bukan Prostantion adalah theos. Gitu Bang. Jadi kenapa kekristenan ini kok kamu punya kitab, kamu tidak berusaha Bang? Kalau orang Islam, andai saja Al-Quran itu datang dalam bahasa Melayu, pasti kami cari tahu ini teks aslinya dari mana. Sekarang kamu utuh beriman kepada terjemahan ilahi yang otoritas pengajarannya itu adalah bertabrakan dengan teks asli. Kamu bahkan pakai argumentasi itu untuk menyanggah Islam yang mayoritasnya adalah teks asal. Saya kasih kamu contoh. Bentar dulu Bang ya. Aku Ya, boleh bantah juga ya. Silakan bantah. Tapi contoh pakai aja, Bang ya referensi, jangan Sampai. bantah dengan congor gitu loh, supaya mengalir Saya diskusi pakai kita. baca. Coba. Data juga jelas. Kristen sama Kristen aja berbantah. Kan Ya itu kami tahu Bang. Itu datanya jelas. Nah, coba yang jelasnya lagi yang karena bahasa dengan Muhammadiyah itu kan Baka itu ya terima kasih aku bilang kan. Gimana, Bang? Aku mempelajari yang mana kan gitu Bang. Terima kasih namanya kita kan. Oh iya. Nah, Jadi kalau terima belajar, kasih Bang. bukan membantah tapi berterima kasih gitu Bang ya. Iya, Ya sama-sama iya, Bang, itu loh. sama-sama. Tetap kami belajar benar kan? Oke, Nah, itu silakan aja. Bang Budi, lanjut. Karena dia hanya berterima kasih rupanya, tapi dia mau membantah katanya. Jadi terima kasih Itu sama-sama. membantah. Tapi sama-sama kita mempelajari. Iya, iya, iya. Benar kan ya? Oke. Gini ya Bang ya. Saya sebenarnya inti pertanyaan saya ini keseluruhan ini kan diperkuat dengan Galatia 1:6 sampai 7 bahwa ada Injil-Injil lain yang di dalam kekristenan pada saat Yesus masih hidup itu dijelaskan di Galatia. Lalu yang saya mau tanya yang lebih tegasnya lagi, Injil manakah yang layak untuk Anda imani? Orang yang nggak pernah ketemu Yesus lalu Anda kanonisasi, atau orang yang selama hidupnya Yesus selalu dijalani bersama-sama, yaitu 12 murid Yesus. Di antaranya ya Thomas, Filipus, Yudas Iskariot yang dibilang katanya saya Yesus. boleh jawab, Sebentar, Bang. Sebentar. Jadi 12 murid itu semuanya itu kitabnya nggak ada yang dijadikan sebagai bahan acuan keimanan Anda. Sampai-sampai kitab Maria Magdalena yang menyeka kaki Yesus dengan minyak mur malah dikatakan Maria Magdalena oleh Bapak Pendeta Agnotius, dikatakan dia itu perempuan pesundal pada tahun 1359. Pada tahun 1595 dia dikatakan orang yang berpengaruh di dalam penyebaran Injil. Ini yang lucunya Bang.
Orang yang dekat dengan Yesus malah dikatakan sesuatu yang paling hina, yaitu pesundal. Nah, Kalau betul Bang. Filipus, nggak betul Bang. Kalau ada datanya gimana? Betul itu. Ah, maka Oh, tadi betul. betul. Yang abang bilang tadi kan, benar Bang. Dari Galatia tadi yang Injil lain. Tapi ya mohon maaf juga saya tidak membela diri. Enggak tahu yang iman Kristen yang beda kan. Betul. Saya kan punya kitab. Minta maaf juga kan. Yang ejaan lama juga, DJ juga kan. Tahun 4 juga ada. Ya sampai sekarang ya. Dan bagi aku kan tetap sama. Enggak tahu yang mereka kan. Gitu aja Bang. Maka Iya. terima kasih bagi aku untuk pelajaran. Berarti aku mau belajar lagi Kristen yang mana, ini yang gini gimana kan? Itu. Iya, Betul kan? betul Bang. Betul. Nah, iya, kita kan belajar. Diskusi namanya. Ya. Kita saling menyelidiki. Oh, benar tak aku punya ini? Iya, diskusi aja. Jangan kita berdebat yang debat pikir yang aneh-aneh gitu kan. Oke, Terima kasih, Bang. ini saya mau jelaskan lagi Bang ya. Itu kan artinya gini Bang. Ada dari umat Kristen menanyakan, kalau seandainya Injil ini adalah palsu bagi orang Islam, jadi mana Injil yang asli? Sering orang Kristen, bukannya abang ya, tapi teman-teman abang yang di luar sana menanyakan Injil yang asli itu kepada orang Islam. Yang seharusnya saya tanya, saya orang yang di luar Islam harusnya, yang di luar Kristen harus bertanya kepada Kristen. Pada saat di Galatia 1 nomor 6 sampai 7 dikatakan ada Injil-Injil yang lain. Injil siapa aja, apa aja namanya itu. Mereka nggak bisa jawab. Sedangkan itu adalah satu keimanan bagi mereka bahwa kitab Injil yang mereka kanteng setiap minggu itu harus diimani 100% sebagai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini pas giliran kami tanya untuk menguatkan keimanan saya supaya pindah ke Kristenan, jadi ragu saya Bang. Ternyata ayat-ayat yang ada di Kristen ini semuanya ambigu. Nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan dan tulisan ini semua. Mereka itu mengimani